Tidak langsung ke sana. Ya,
Jadi yang pertama adalah bukti setoran lunas DPIH asli rangkap 3. Jadi nanti ada 4 rangkap, ya, 4 rangkap yang asli. Kemudian di rangkapnya kalau BS itu ada biru, merah, kuning, sama hijau. Di beberapa ya. Nah, yang di depan yang tanda asli itu di fotokopi 3 lembar. Yang aslinya tinggal di bawah itu, ini duit ya. Jadi jangan hilang ya, karena nanti pada saat ada namanya SPMA, surat panggilan masuk asrama ya, ini salah satu yang ditunjukkan, walaupun Bapak Ibu nggak menunjukkan, tapi kami akan melaporkan bahwa yang bersangkutan sedang melunasi. Tapi itu perlu disimpan ya. Jadi rangkap 4 itu ya, 1 diambil untuk yang asli di fotokopi 3, kemudian yang rangkap itu ada nanti untuk calon jamaah haji, untuk kota atau kabupaten, untuk provinsi dan untuk pusat. Ini tembusannya sampai ke pusat ya. Nah kemudian yang kedua fotokopi lunas DPIH ya. Nah itu apa namanya, cukup 1 lembar saja. Jadi asli tadi rangkap 3. Nah kemudian fotokopi SPPH ya, itu diserahkan 2 lembar. Ini kalau saya tulis di secara 3 lembar itu adalah arsip kita. Kan di grup sudah ada ya, itu arsip kita. Arsip ini perlunya adalah ketika di sana kurang, kita tinggal kontak ini kurang SPPH misalnya, atau terkirim atau hilang atau gimana. Jadi Bapak Ibu kali dengan bulan itu kan fotokopi dan kami akan mengantar ke sana insyaallah. Ya. Nah kemudian fotokopi KTP. Nah fotokopi KTP itu juga 2 lembar boleh. Ya. Kalau 3 itu apa? Nah ini kalau diperhatikan. Jangan dikopi dan dipotong. Nah ini biasanya tersulit kemana-mana ini. Jadi di kopi di atas kertas A4 akan dibesarkan sedikit, kemudian jangan dipotong. Ya paham ya. Jadi di atas kertas A4, jadi kopi di atas kertas A4 jangan dipotong, akan diperbesar. Jadi itu insya Allah akan kecil. Karena biasanya kalau kecil itu bawa kemana-mana ya. Kemudian fotokopi kartu keluarga ya, kalau KTP tadi ya 3 lembar, fotokopi kartu keluarga juga 3 lembar. Nah kemudian kalau paspor ibu-ibu yang sudah biometrik, bapak-bapak yang sudah biometrik tidak usah lagi, karena aslinya sudah disimpan di Kemenak di dalam file as-sunnah, insya Allah nggak kemana-mana. Yang awal-awalnya biometrik itu memang nggak ada tanda terima, tapi aman insya Allah. Tapi belakangan ada tanda terima, ya, di kopi warna, kemudian di tanda tangan oleh petugas, ya, kemudian bapak-bapak dikasih, itu insya Allah sudah aman. Tapi juga hasilnya fotokopinya ada di kami, karena setiap yang mau biometrik kami minta supaya ada hasil. Ini juga untuk menjaga kemungkinan akan ada hal-hal yang perlu kami sampaikan ke Kemenak itu ya, karena ini memang paspor ini dalam tanda kutip adalah nyawa ya, bepergian haji atau luar negeri itu nyawa, karena kalau hilang paspor ataupun tidak ada paspor ini akan bisa keluar negeri. Makanya kenapa disimpan di Kemenak itu supaya aman insyaallah ya. Ya, kalau Bapak Ibu yang simpan kadang-kadang bukannya salah simpan, saking apa namanya telitinya nyimpen gitu, pas nyari belum ada. Ya, ini disimpan sama Kemenak, insyaallah mudah-mudahan aman. Ya, nanti ketemunya nanti pada saat berada di rumah Musdalifah, ya di apa Kemenak, apa namanya asrama haji, pada saat berangkat nanti sudah ada paspornya, sudah ada visa, yang sudah biometrik sudah ada visa. Kemudian untuk kopi paspor juga nggak usah lagi ya, karena sudah ada. Nah ini pas foto berwarna. Nah ini kalau diperhatikan ibu-ibu, dengan
itu jangan pas itu waktu daftar 2012 itu kemudahan. Kemudahan itu Kak, 2013 kan kemudahan. Nah sekarang kita yang asli yang lebih mudah itu. Nah ya kan. Nah, jadi nanti fotonya jangan foto pakai HP, fotonya pakai studio foto. Nah kemudian jangan lupa bilang sama studio foto close up 80% dari wajah kita ini akan lebih gede gitu. Ya, digedein gitu. Jangan kaget wajah saya begitu emang harus begitu kan, digedein gitu. 80% close up. Nah nanti disiapkan kalau berenang minta 5, kalau saya minta 6 atau 7 lah ya, supaya kami ada aksesnya. Ketika di sana kesulitan itu kita bisa kan menyampaikan. Jadi 4 kali 6 bisa 5. 4 kali 6 bikin 7. Kalau bikin 10 juga apa-apa ya, buat apa jaga-jaga. Nah kemudian 3 kali 4 juga apa namanya 10 ya. Ya 2 kali 3 kali 4 kan, 2 kali 3 enggak, 5 2 4 kali 6 sama 3 kali 4 berwarna terus 40% ya. Kemudian bapak-bapak tidak pakai peci dan tidak pakai songkok ini ya, dan tidak pakai kacamata. Jadi bapak-bapak kalau pakai peci nggak pakai songkok, nggak pakai kacamata, ibu nggak pakai kacamata ya. Nah jadi ini yang tempatnya seperti itu akan nanti gampang untuk dikenal. Nah kalau bikin jangan ini sebelumnya juga apa-apa mungkin perlu ditaruh di koper supaya mana ya apa-apa itulah yang sebenarnya kalau yang setia wajib. Nah kemudian berkas itu nanti kita akan ditentukan oleh Kemenang, ada namanya map khusus nanti kita ambil dari sana ya, saya ambil, saya masukin ke ini apa kita akan serahkan. Nah jadi Bapak Ibu yang sudah istiqomah yang mungkin hari ini belum, tapi kalau bisa secepatnya. Kalau kami begini dari Kemenang itu ada satu orang lapor, ada 2 orang lapor gitu. Jadi jangan mudah-mudah. Ibu-ibu juga ya, kalau sudah lunas siapkan berkas, kita janji di sini aja. Jadi masjid nanti mau hari apa jam berapa. Nah jadi seperti itu terus. Nah kemudian jangan lupa terus memantau istiqomah. Istiqomah itu kan sudah ada lembarannya, biasanya dalam apa puskesmas akan diberitahu. Nah jadi kalau sudah ada istiqomah ya jangan nunggu dulu. Dulu kalau bayar BP ini kan dalam bentuk dolar. Dulu hitung dolar baru apa namanya di dalam bentuk rupiah. Dulu apa namanya nunggu dolar turun, ternyata turun. Jangan mana Nah sekarang jangan nunggu kita rupiah. Jadi begitu sudah istiqomah langsung ke bank, apakah Muamalah atau BSI ya. Nah kalau yang terdekat dulu. Kalau memang misalnya kami saya baru kita buat ke BSI ada lebih gede. Nah di sana langsung kalau memang BSI langsung connect, insya Allah akan dilayani. Ya. Nah hari-hari ini belum banyak karena memang kita hanya belum ada. Nah itu apa namanya pemberitahuan bilang apa namanya pelunasan. Nah yang penting kita sekarang mengembangkan semoga istiqomahnya cepat keluar. Ya semoga cepat keluar. Nah kenapa itu agak lama? Memang poin-poinnya ditambah. Dulu nggak ada disuruh hitung-hitung, kita nggak ada karena terhitung dari 1 sampai dari 100 sampai 50 hitung. Nah kalau kita yang masih berpikir ini kan bisa hitung 199 sampai 50. Tapi begitu mentok, nah ini jadi masalah. Kemudian ditanya tanggal lahir kita ya, tanya tahun berapa, kita kemana segala macam. Nah ini manfaatnya adalah untuk supaya di sana itu yang bersangkutan kalau ini adalah bebas dari demensia. Jadi bebas dari lupa ingat lupa. Semoga kita semua insya Allah yang diberikan kemudahan oleh Allah Taala kita bisa apa namanya dalam apa namanya punya sesuatu yang lain. Nah kemudian
mengikuti materi buku Al-Qurannya, ya. Jadi apa itu adalah materi-materi yang memang harus disampaikan, tapi karena memang ustaznya lagi pro, jadi kita akan tukar dengan materi yang lain. Tapi tetap kita tidak akan menggunakan materi-materi yang pokok. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan menyampaikan sesuai dengan materi kita ini adalah masalah berkaitan haji dan umroh. Ini kenapa diulang-ulang? Ya memang tujuan kita semuanya yaitu ya haji wajib dan umrohnya wajib. Nah kemarin kita sudah menyampaikan secara garis besar ya mengenai haji dan umroh ini. Nah hari ini kita sampaikan juga yang sama sehingga nanti mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu semua ya itu sudah secara keilmuan ya insyaallah sudah mapan insyaallah ya. Tapi secara praktek nanti tentunya kita ada juga praktek yang praktek ini juga kalau memang benar-benar ditekuni ya kan kemudian benar-benar dijalankan secara bersama insyaallah juga praktek keberhasilan praktek itulah 75 50 sampai 50% lah keberhasilan di sana dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sebenarnya. Baik. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa yang paling pokok adalah haji kita ini haji tamat. Haji tamat. Ya, mendahulukan umroh, kemudian tahallul baru haji. Ya, haji. Nah, kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Haji, kita ulang lagi keberangkatan kita itu ada dua gelombang. Gelombang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kalau salah. Itu adalah perjalanan haji ya berangkat dari asrama haji ke apa namanya Soekarno Hatta, kemudian Soekarno Hatta ke Madinah di gelombang pertama. Ya, kalau Bapak Ibu tanya kita gelombang pertama atau gelombang kedua, jawabnya bawa mantap, bawa mantap. Karena apa? Karena memang ini adalah ranahnya Kemenhan. Ya. Adapun KPIH ini adalah menerima apa yang sudah diputuskan oleh Kemenhan. Nah, kalau ditanya akan mana, ya semua juga enak, karena semua ingin itu melaksanakan ibadah. Nah, dalam perjalanan haji yang gelombang pertama itu jamaah itu belum diminta untuk pakai ihram dari asrama, ya pakai ihram nanti pada saat setelah 8 hari di Madinah. Madinah itu bukan tempat pelaksanaan haji, ya ini perlu dipahami. Madinah itu bukan tempat pelaksanaan ibadah haji. Hanya saja kalau kita sudah berniat haji, ada 3 tempat sebenarnya yang diperkenankan untuk dikunjungi. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya, ini yang disenangkan untuk dikunjungi, diziarahi. Kalau Masjid Mas enggak, ya kan nanti tambah satu Masjid enggak. Itu masjid namanya dengan Masjid Baitur Rahman gitu ya. Sholat di dalamnya dapat 27 kebaikan. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu memang di sana ada 1000 ya, apabila kebaikan dibandingkan dengan sholat di tempat. Nah, di Madinah itu ya nanti yang berangkat dari sana yang ada hubungannya dengan ibadah yang pertama ya sholat di Masjid Nabawi. Jadi mulai tahun kemarin itu istilah AKM itu dari perjalanan haji Indonesia itu sudah dihapus. Kenapa dihapus? Ya, memang tidak ada namanya sholat arba'in. Yang ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kenapa dikatakan arba'in? Karena memang itu 8 hari di Madinah, ya kali 5 waktu jadi 40. Disebut arba'in. Nah, bagi bapak ibu yang memang sehat walafiat, ya mungkin di sana 9
Nah, yang jelas adalah di Madinah itu sunnahnya wajibnya sholat, ya, wajibnya sholat. Tapi kita ini ya untuk mengejar pahala yang lebih baik, lebih banyak, ya mungkin itu setiap waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau sehat ke masjid. Dan bukan hanya sehat aja, di sini juga begitu. Karena pada bapak-bapak kan, bapak-bapak itu kan berjamaah di masjid, ya. Nah, jadi kalau sehat silakan. Begitu juga di sana nanti di Madinah roboh tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham. Ya roboh sekarang ini diatur nanti. Misalnya kalau 50 misalnya, akan hari Rabu atau hari Kamis misalnya, kita bergabung dengan kloter lain untuk sama-sama hidup ke roboh. Apa kelebihan roboh itu? Ya. Karena di situ kata Rasulullah antara aku dan rumahku, ya, di rumah saya di pinggir masjid, di pinggir roboh, ada kemudian mimbar. Antara rumahku dan mimbarku tempat Rasulullah berkhutbah itu ada taman dari taman surga. Taman dari taman surga. Ya, maka di situ kita disunahkan untuk bisa masuk ke dalam roboh. Ya, di sana kita kalau misalnya kita mau sholat wajib, alhamdulillah. Kalau kita mau sholat sunnah atau sholat duha ya sholat duha saja. Atau malam mungkin bisa jam mulai. Yang jelas di situ itu adalah tempat yang banyak dikunjungi oleh kaum muslimin. Kalau dulu seperti kata Pak Jamal itu di blok 200 orang diri, ya. Nanti dibuka. Itu juga apa namanya agak sekali. Kalau bapak-bapak ibu yang lain ya makanya itu tenaga. Nah, tapi tahun ini mulai tahun kemarin itu sudah diatur, nanti diatur masuk roboh. Ya, kalau dulu masuk roboh itu bisa keluar sekalian diarah. Ya, masuk belok kiri dia sekarang roboh. Ya, keluar lagi, muter lagi nanti. Kalau mau diarah itu masalahnya. Nah, karena sekarang ini tempat imamnya sudah dipindahin ke roboh. Kalau dulu tempat imamnya itu juga, ya bukan bayang ya. Yang sudah pernah nggak tahu, yang belum pernah bayangin aja dulu. Ya, jadi sebenarnya tahun ini juga. Yang jelas tidak ada yang lebih dari belok kiri, belok kanan atau lurus lagi. Nah, itu yang sunnah dan itu sunnahnya sekali. Kalau bisa 2 kali alhamdulillah, 3 kali ada, tapi jangan sampai kita ya ini orang lain untuk mencari sunnah karena orang lain bilang itu adalah perlu melaksanakan di ya. Kemudian kita diarah di makam Rasulullah SAW. Kemudian diarah ke Baqi di banyak sahabat juga yang dimakamkan di sana. Nah, kemudian tidak di makam Rasul itu ada makamnya Abu Bakar dan Umar. Di sana juga kita akan macam-macam. Sana ada askar. Askar itu jaga jangan orang kafir berbuat kemusyrikan di sana. Rasulullah SAW kalau beliau masih hidup banyak orang datang, ya Rasulullah ini kita udah kering, kita keringan, pohon udah mati, binatang nggak ada minum, kita juga susah minum, ya Rasulullah doakan itu hujan, Rasulullah berdoa hujan. Tapi kalau Rasulullah sudah wafat, nah kita hanya di sana, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Muhammad. Ya karena memang sudah. Makanya ada orang itu aneh-aneh kelakuannya kayak orang India, Pakistan, malah macam-macam itu di Kepres itu sama kan sekitar pergi. Karena itu harus bersih dari kemusyrikan. Ya, jangan minta kepada orang yang sudah wafat. Kalau Rasulullah masih ada dulu ya memang semua minta kepada Rasulullah itu bermaaf kepada kita jangan. Nah, kemudian juga nanti di Madinah itu kita ada namanya ziarah ya, Masjid Kuba itu yang berutuh dari rumah, dari hotel. Kemudian tidak baca wudu, dia sampai ke Masjid Kuba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka nilai sholatnya itu seperti orang umroh ya. Nah kalau selama 8 hari di Madinah, misalnya mau ke Kuba lagi nggak apa-apa, tapi yang rombongan 4
Ini yang mempunyai nilai ibadah dalam arti dari segi fadilah dan sejarah. Kalau yang lain pohon korma tadi ya itu kan cepat memang kita apa ya dia memang pohon korma itu bisa dicicipin kok. Ya tapi jangan banyak-banyak karena beli kan dicicipin banyak itu jangan bongkar lagi. Ya kalau saya bilang satu, kalau dua, makruh tiga, haram. Jadi itu pohon korma. Nah juga ke lewat dari Masjid Kilaten ya, kemudian Masjid Mekah. Nah ini adalah adanya di Madinah ya. Nah jadi kalau setelah 8 hari nanti maka semua bersiap-siap untuk mandi ihram di hotel ya, mandi ihram di hotel. Nah menyangkut dengan kain ihram, nah, dari mana kain ihram? Kain ihram itu nanti Bapak Ibu Bapak-bapak akan diberikan oleh bank tempat tabungan haji kain ihram. Kemudian diberikan juga seragam. Sekarang seragam belum tahu pakaiannya apa. Tadi Pak Kasih bilang karena baru begitu muncul, oh ini seragamnya, kita beli jahit, ataunya bukan. Ya. Nah jadi kita tunggu dulu nanti seragamnya seperti apa. Ya akan diberikan oleh bank. Kemudian dari asuhan kepada bantu bapak-bapak inilah seragam dan kain ihram. Ya di samping dengan ada tas nanti, tas lagi kita ini lama lagi kita akan bagi. Nah ibu-ibu juga nanti dari bank akan mendapatkan seragam, ya bahan seragam yang batik nasional seperti apa nih? Ya kita belum tahu apa biru, apa merah. Yang kemarin ini ya kan baju kita ini, ya ungu ya. Itu ditunggu. Nah, kemudian yang paling penting Bapak Ibu, bapak-bapak baju batik nasional ataupun seragam yang kita berikan jahitnya koko, ibu-ibu jahitnya gamis. Nah, jadi kalau ditanya apa namanya kainnya 12,5 meter di mana? Nah, kalau bagian atas kan bisa dimodif. Kemudian itu pakai berdua atau jilbab ya. Nah, yang penting itu jangan dijahit yang apa ya, pokoknya jahitnya gamis ya supaya ibu-ibu kelihatan ibu-ibunya gitu. Jadi kalau gamis kan kelihatan ibu-ibunya. Kalau ada yang ini ya ini ibu aja pokoknya ini gitu ya. Jadi pakainya gamis apa ya, ragam. Nah itu nanti pada saat di Madinah yang gelombang satu pakai ihram di Madinah, mandi ihram. Mandi ihram itu sama seperti mandi janabah, mandi semua, termasuk yang saya katakan sama ibu-ibu kemarin, termasuk ibu-ibu yang memang dalam kondisi menstruasi mandi juga, tapi bukan mandi menstruasi, bukan mandi itu kalau sudah bersih, dan mandilah mandi untuk memakai ihram. Nah, bapak-bapak nanti mandi ya itu boleh Pak, pada saat mandi itu pertama itu boleh pakai sabun wangi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Keluar dari kamar mandi sebelum pakai ihram pakai minyak wangi di badan boleh, jangan pakai ihram. Nah kemudian nanti siap-siap pakai bagian bawah, juga pakai bagian atas. Nah cuma hanya dua ini, jangan pakai bagian dalam, baik dalam maupun singlet maupun kaos. Nah ya kan. Nah kemudian kita juga akan praktekkan nanti bagaimana cara pakai ihram. Jangan salah. Karena ketika pakai ihram ya, yang paling gampang nanti dari Mina, Arafah, Musdalifah, Mina lagi. Kalau salah pakai, wah itu fatal bukannya ya. Nah, tidak perlu pakai sabuk lagi. Ya karena ini memang yang begitulah pakaiannya orang haji. Ya. Jadi apalagi itu di Musdalifah nanti kalau memang mudah-mudahan bukan mungkin aja ini kita bisa merasakan itu ya memang tidur di bawah paling ya tidurnya ya memakai kain ihram aja itu kan mulai. Nah oke. Nah jadi di Madinah nanti pada saat sudah mandi ihram, kemudian bapak-bapak boleh pakai minyak wangi di badan, ibu-ibu nggak boleh pakai minyak wangi ya, nggak boleh. Ibu-ibu wangi nggak wangi itu pasti yang tercantik di mata bapaknya ya. Kalau bapak bilang, oh ada yang tercantik kayak lagi tanya apa?
memang seperti itu sebenarnya. Tapi kalau di rumah kalau bapak anaknya nggak apa-apa ya Pak. Nah, jadi nggak modalnya. Nah, bapak-bapak yang sudah pakai ihram itu yang dilarang itu adalah tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, ya, tidak boleh mencukur mencampur bulu di bagian atas kening, tidak boleh mematahkan ranting, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai batu, tidak boleh pakai kaos kaki. Ini yang tidak ini semua itu adalah dilarang. Sejak kapan ya? Sejak nanti niatnya kalau ibu larangan tidak boleh mencampur bulu, memotong kuku sama seperti bapak, ya. Kemudian mematahkan ranting, kemudian juga ibu-ibu tidak boleh menutupi wajah dan menutupi telapak tangan. Nah, yang paling prinsip yang tidak boleh, yang memang ini dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 197, ya, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang dimaklumi. Bulan apa saja? Bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Nah, kenapa disebut bulan ini? Karena barang siapa yang datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, yang berkaitan dengan ibadah wajib berupa umroh, ya, umroh wajib, itu pada saat datang bulan Syawal sudah boleh umroh, sah umrohnya yang wajib. Atau datang di bulan Dzulqa'dah, sah. Atau datang di bulan haji, yang nanti kalau memang teman itu ya umroh dulu, itu juga sah. Maka dari itu kita yang datang dari sini, ada yang datang dari Dzulqa'dah, ya tidak apa-apa. Ada juga habis Ramadan, jamaah itu sudah pada datang, itu Dzulhijjah, Syawal. Nah, itu yang disebut dengan beberapa bulan dimaklumi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Nah, barang siapa yang berniat haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Barang siapa yang telah berniat haji di bulan itu, maka dilarang rafas. Rafas itu apa? Berkata yang tidak senonoh yang menyakitkan diri, apalagi sudah sampai kepada jima, berhubungan. Maka demi hukum, demi syariat itu hajinya tidak sah dan harus diulang 14 tahun yang akan datang baru bisa datang lagi. Kalau dulu ya begitu sudah haji, oh ini kurang tua, sudah pulang datang lagi begini lagi. Kalau tapi dengan 2004 dan 2024 pasti bisa 10 tahun dan kurang kata. Sekarang 18 tahun. Masya Allah. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin yang seperti ini. Wala rafas saya. Rafas itu jangan sampai menjurus kepada dan ucapan-ucapan yang menuju ke arah sana. Ya. Pokoknya apa saja yang ucapan-ucapan Allah tidak ridho, Allah tidak apa namanya itu membenarkan kita kepada siapa ini selama dalam hidup. Walau sudah fasik itu orang tahu itu hukum Allah, orang tahu itu perintah Allah, tapi dia akan melaksanakan gitu. Lalu sholat pula sholat, ya. Jadi mempermain-mainkan. Padahal kita ini adalah mau haji. Bagaimana telah disampaikan di awal itu, ya haji itu rukun Islam ke-5. Tapi syahadat kita harus beres, ya zakat, sholat, kemudian saum, dan lalu haji. Ya. Ini tidak memperhatikan. Kemudian tidak berbantah-bantahan. Tadi makasih yang juga. Walaupun berbantah-bantahan dalam masalah ini beli sajadah, beli korma ini. Ya. Ini sudah dua tas ini dikatakan siapa bahwa akhirnya antara bapak ibu atau anak dengan orang tua itu berdebat hal-hal tidak penting. Ya, ataupun ada sesuatu yang ya, tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Kalaupun di sini mungkin terbiasa dengan diskusi, ya diskusi bukan debat kusir, bukan debat yang tidak bermanfaat. Tapi kalau diskusi itu mencari kebenaran ya sudah, itu tidak apa-apa, ibadah. Nah, tapi yang dimaksud adalah debat yang tidak ada
ya dan kalau sudah memang dari Madinah itu sudah hijrah dari hotel sudah menuju ke Mekah. Tapi di Mekah sebelum sampai di Mekah dia harus apa namanya mikot itu adalah artinya batas antara tanah Arab dengan Arab ataupun batas apa namanya berlaku pelanggaran atau aturan-aturan bagi orang. Nah, kemarin kita sebut bahwa ada namanya Zulhulaifah atau namanya itu Masjid Biar Ali. Ya. Dulu Ali bin Abi Thalib di situ mampir dan bikin umur namanya Biar Ali dan kalian bikin masjid. Ya, bikin masjid. Nah, disitulah mikotnya. Ya, mikot. Nah, mandinya sudah di Madinah di hotel. Kemudian di sana itu kalau pada duduk ambil dulu. Ya, walaupun pada saat kita dalam kondisi ihram tidak wajib dulu, tapi paling tidak pada saat mau berangkat ke Mekah itu melaksanakan umroh, ya mampir di masjid yang kali itu paling tidak ada masjid. Jadi sholat apa saja sunnah, wajib, sholat jenazah, ya itu dalam kondisi wudu. Nah, kalau bisa wudu ini pun ya dipelihara karena dahsyatnya itu apa namanya fadilah wudu itu. Ya nanti kita kapan-kapan kita bahas. Nah itu jadi sholat sunatan sholat datang masjid 2 rakaat, kemudian semuanya sudah kumpul naik bus. Ya jamaah haji bisa masih naik bus belum naik kereta. Tapi kalau yang haji yang umroh itu ya mungkin haji bus naik kereta. Kalau naik bus itu dari Madinah ke Mekah 6 jam, kalau naik kereta cuma 2 jam. Ya, 2 jam. Kereta cepat Madinah Mekah. Ya, ke Jakarta. Nah, terus pada saat sudah naik bus itu, semuanya dalam kondisi sudah tidak ada lagi hal-hal yang dilarang. Bapak-bapak nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai peci, ya. Kacamata boleh, boleh tinggi, boleh. Apa itu? Ya kan? Nah, jangan boleh kaos kaki, kemudian peci, kemudian bagian dalam ya. Dipastikan ke ibu-ibu sudah tidak lagi tutup wajah, tidak lagi pakai sarung tangan, maka disitulah melafazkan kata Rasulullah SAW, angkat suaramu ketika bertalbiyah. Ini untuk kaum Adam, ya, bapak-bapak, kaum ibu suaranya mahal. Ya. Jadi maka dari itu sudah bisa diniatkan, ya niat yang dilafazkan ya niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Itu dalam buku itu ada tadi. Labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah baca labbaik Allahumma umratan tidak ada lagi yang dibaca kecuali talbiyah sepanjang jalan selama 6 jam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu bapak-bapak angkat suaranya, ibu-ibu sir saja pelan-pelan. Nah, kalau sudah capek ya tidur. Ya, kalau sudah haus ya minum. Kalau sudah lapar ya makan. Tidak harus baca talbiyah terus. Ya karena nggak minum nggak makan juga nggak baca terus. Nah, jadi sepanjang jalan ini. Nah, nanti pada saat biasanya itu dari Madinah itu biasanya sekitar jam 1 jam 2. Ya karena itu untuk mencocokkan waktu di Mekah. Nah di tengah jalan itu nanti ada ya antara Mekah dan Madinah namanya Hudaybiyah. Kalau kita di rest area, jalan bukan jalan tol, tapi lancarnya lebih dari tol. Ini tanah nggak bayar jalannya lancar, ini nggak bayar macet. Bedanya cuma itu. Nah ada tempat berhenti ya, ada sholat. Kalau kita dari Madinah ke Mekah itu zuhur, kita akan tarik ya sholat asar tarik ke zuhur. Nanti kita akan bicarakan masalah sholat wudhu dan tayamum itu bagaimana jamak kosong, bagaimana kosong itu nanti. Tapi ringkasnya pada saat berangkat dari Madinah sudah tarik namanya asar ke zuhur, maka di Kuda itu ya cuma hanya berhenti yang untuk kalau mau makan silakan ada beli di situ ya, ada martabak ya. Jadi
Jadi untuk istirahat. Kemudian berangkat lagi sampailah di Mekah. Ya, di Mekah itu, ya, itu istirahat sebentar, ya, melakukan umroh. Nah, ini sampai di sini dulu prosesi haji gelombang pertama dari asrama haji ke bandara Soekarno-Hatta ke Madinah, ya, bandara Muhammad Abdul Aziz, ya, itu sudah sampai di Mekah. Ya. Nah, kalau prosesi yang dari Indonesia ke Jeddah yang gelombang kedua, kalau gelombang pertama tadi tanggal 21 tambah 15 kali, ya, kemudian setelah 15 kali tanggal berapa ya? 27 ya. Nah, berapa? Tanggal 7 Mei, ya, 7 Mei itu sudah mulai pemberangkatan dari Indonesia dari asrama haji Bekasi, ya, ini disebut dengan DKS Jakarta Saudi. Jadi tadi di dalam kata Jakarta Saudi, kenapa disebut Jakarta Saudi? Karena kita naik Saudi Airlines. Saudi Airlines itu makanannya enak, pramugarinya yang bagus, semuanya. Kemudian juga baca doa sesungguhnya, pokoknya nyaman deh dengan Saudi. Kita dari Asuna alhamdulillah kalau umroh ke Saudi cuma 1 kali pakai Garuda. Nah, itu juga bedanya pada saat di asrama haji Kota Bekasi, mandi ihram itu di asrama haji. Ya, sama seperti mandi ihram di Madinah tadi, mandi pakai sabun wangi nggak apa-apa, ibu. Nah, kemudian pakai ihram atas bawah. Ya, kalau kita dari Asuna kita minta pakai saja atas bawah dan sudah cukup. Yang namanya pakai dalam sini, ya. Nah, kemudian pada saat keluar X-ray dalam kondisi sudah ihram, naik bus dalam kondisi ihram, naik pesawat dalam kondisi ihram. Nah, kalau kita sudah pakai dari bawah ke atas bapak-bapak itu, misalnya di pesawat tanpa, kalau ibu tidak ada masalah, ibu aman, ya. Karena ibu cuma yang terbuka semua wajah dan apa. Kalau warna ini tidak ada ketentuan yang baku. Ya, kalau ibu-ibu nanti mau disepakati atau biru, mau hitam, mau kuning itu serah ibu-ibu nanti. Tapi tidak ada yang namanya haji atau putih-putih, nggak ada. Ya, karena orang haji pakai putih-putih. Ya. Dalam syariatnya nggak ada. Tapi kalau suka yang hitam-hitam nggak apa-apa. Ya. Apapun warnanya, yang penting adalah tertutup aurat dan tidak menyerupai laki-laki. Jadi bagi ibu-ibu tidak menyerupai laki-laki. Nah, kemudian kita terbang nanti, ya, di dalam pesawat dingin kan, kalau pakai helm kan kayak gini kan, AC-nya kan bisa di setel, AC-nya pasti paling setel. Kadang-kadang AC-nya juga kayak jumlah, kalau semakin dingin kan semakin dingin kita. Nah, perjalanannya lebih kurang 8 jam, ya, dari Soekarno-Hatta ke bandara Jeddah. Kira-kira 1 jam, ya, sebelum mendarat, artinya ini setengah jam sebelum sampai Mikot Yalamlam. Kita Mikot Yalamlam, Karno Manazil, bisa di udara tentang dengan Karno Manazil nantian Yalamlam. Sudah diberitahu nanti, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di depan Mikot. Nah, kalau kita yang sudah pakai ihram, ya, yang atas maupun yang bawah, nggak repot-repot lagi. Nah, tapi kalau yang belum pakai itu repot. Ya, coba kalau semuanya belum pakai atas, atau belum pakai dua-duanya, semua berdiri pada saat berangkat pesawat dan berangkat, apalagi udara gelombangnya sudah, kita harus posisi duduk pakai safety belt, ya. Nah, itu juga sabuk, pakai sabuk, kita tidak repot. Nah, tapi kalau sudah pakai, nah, tinggal duduk saja. Pada saat sampai di Yalamlam Karno Manazil, di sana sudah diumumkan oleh kru pesawat bahwa kita sudah sampai di Karno Manazil atau di Yalamlam. Maka pada saat itu akan dikomandoi oleh bagian ibadah untuk orang-orang pesawat yang melafazkan labbaik Allahumma umratan. Sama, gimana labbaik Allahumma umratan, kita di
itu gelombang kedua, semuanya tujuannya utama adalah umroh wajib. Nah, umroh wajib. Nah, umroh wajib ini dilakukan bisa, ya. Kadang-kadang ada orang memaksakan gitu, begitu nyampe taruh koper yang langsung umroh. Kalau kita enggak, kita harus istirahat dulu. Apa sejam atau 2 jam? Ya mungkin kalau yang di sana jam 12, ya jam 1 jam 2 baru mulai umroh. Nah, barulah kita nanti dari hotel itu menuju ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk haram, kita siapkan dulu ya. Ini juga baru urusan-urusan kecil. Nanti kan tas dibagi. Di dalam tas kita itu ada sajadah dan Quran. Jangan lupa plastik resekan, walaupun di sini murah di sana mahal. Kenapa? Tempat sedang, ya. Nah, kita sudah persiapkan air juga sekedarnya, ya. Masukin ke tas itu, kemudian kita jalan. Nah, sebelum kita masuk ke haram, kita sudah intibah. Intibah itu kain ihram yang kanan dilemparkan yang kiri, yang terlihat adalah bahu sebelah kanan. Ya, itu namanya intibah. Ibu-ibu enggak, ibu-ibu tetap seperti apa adanya, ya. Nah, kemudian kita berjalan ke Masjidil Haram. Maka nanti pada saat kita praktek di MM 2100 seperti kata Pak Adi Amal tadi, kita bikin formasi yang membuat kita ini insya Allah tidak akan bisa terlepas dan tidak bisa ditutupi orang lain, ya. Jadi saling memegang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya tentu nanti gandeng tangan sama istrinya, ya kan. Bapak-bapak yang tidak bawa istri, ya kita sebagai pengawal. Ibu-ibu yang memang berangkatnya sendiri, sama ibu-ibu yang berangkatnya sendiri. Kita terus melihat berubah sehingga nanti insya Allah walaupun orang menerobos, insya Allah nih barisannya itu sudah kuat, ya insya Allah nggak bisa terobos. Nah, kita masuklah ke Masjidil Haram, ya. Jadi antaranya kita ya hafal doa mungkin masuk masjid sama dengan doa masuk masjid di mana-mana. Ya Allah ahli Abu Rahman. Ya Allah bukakan pintu rahmat Engkau kepada kami. Kemudian begitu sudah melihat Ka'bah, Allahumma salam wa salam. Ini kalau bisa apa? Kalau enggak ya nggak dosa. Cuman itu sunnah yang mungkin kita berhubungan dengan urusan masuk ke masjid. Nah, kemudian pada saat sudah sampai di sana, sebagaimana saya sampaikan waktu yang lalu, ya itu Ka'bah itu terdiri dari 4 rukun. Rukun Hajarul Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Ya, kita start tawaf itu dari rukun Hajarul Aswad yang ada batu hitam. Hajar itu batu aswad hitam. Kenapa hitam? Karena menyerang bersama masyarakat Rasulullah dulu itu namanya batu itu putih. Nah, jadi pada saat kita masuk ke sana, kita sedang dalam berbaris, ya. Nah, itu nanti pada saat sebentang dengan rukun Hajarul Aswad, ataupun mungkin kalau misal dia lampu hijau yang di atas itu, tapi di bawah lantai 4, di lantai 4, 3, 2, 1 itu adalah lampu hijau. Nah, begitu sudah seseorang nyampe di situ, ya, dalam kondisi intibah tadi, ya, dalam kondisi tadinya baca talbiyah, begitu sampai di sana, begitu sampai di Hajarul Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak baca talbiyah lagi. Ya. Nah, ini yang perlu kita ingatkan begini. Yang di belakang jangan yang di depan, udah Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim nggak baru nyampe. Harus sampai dulu. Begitu sampai Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, baru melanjutkan. Jadi belakang nggak begitu sampai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam melaksanakan tawaf ini, ya, itu tidak ada doa khusus. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu
dikir di apa namanya di Arab itu pada saat kita tawaf yang ini karena kalau sebenarnya ya dalam surah Al-Araf 55 la Quran maksudnya ya jadi apa namanya merendahkan suara dan dengan rasa takut. Nah apa yang kita baca di sana yaitu dikir yang kemarin kita sampaikan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita tawaf subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Oh capek dengan zikir ini, baca jauh pada kita dunia akhirat. Zikirnya capek lagi ini boleh doa anak, doa orang tua, doa kerabat, rumah enggak apa. Gak bisa bahasa Indonesia ya bahasa Arab bahasanya kan. Gak bisa bahasa Indonesia bahasa apa bahasa Sunda itu silakan apa. Tapi jangan dijahatkan karena Allah itu maha mendengar ya. Nah, jadi nanti kalau sudah sampai di rukun Iraqi ya kita akan pegang rukun Iraqi. Rukun Syami juga kan. Nah, pada rukun Yamani nanti baru kita mulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini 7 kali. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kemudian nanti ya 3 kali putaran kali bawah ada ramal namanya. Ramal itu lari kecil kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita seperti lari. Nah, kemudian yang sudah selesai baru kita menuju ke makam Ibrahim wa taqidu bi makam Ibrahim as-salat. Jadi kita akan berbentuk sebagai tempat salat. Namanya salat itu salat sunnah tawaf. Bukan salat sunnah makam Ibrahim, salat sunnah tawaf. Salatnya di mana? Di belakang makam Ibrahim. Dan dalam kondisi kita tidak lagi ihramnya intiba, ya sudah dimasuk dinaikkan ihramnya ke bahu sebelah kanan, ya menutupi dua baru nanti sholat di belakang makam Ibrahim. Sholatnya 2 rakaat, ya. Habis takbir baca iftitah, baca suratul Maryam, baca al-kafirun. Bisa ya? Nah, kemudian rakaat kedua baca suratul Maryam, baca al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Selesai. Habis selesai itu kemana? Sunah minum air tawaf. Ya, sunah minum air tawaf. Nah, kemudian setelah itu kita sa'i, ya. Nah, sa'i itu ya menuju ke Bukit Shafa. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Shafa dan Marwah ada syiar-syiar Allah. Abdalu bima balagha bi. Aku mulai dengan Allah yang belum mulai. Ya, kemudian zikir di sana. Ya, ini kalau kita zikir ini dihafal, ya sambil belum berangkat, sambil tidur, sambil duduk, sambil ya santai, ibu sambil masak, nggak apa-apa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu jaza wahdahu nasra abdah wa hadaman ahda wahdah. Ada juga yang mulai dari awal Allahu Akbar, itu nggak salah, boleh. Ya, kemudian doa apa saja. Dan saya katakan di Bukit Shafa itulah tempat yang mustajab. Kemudian lagi nanti setelah doa lagi zikir lagi. Jadi 3 kali zikir, 3 kali doa menghadap kiblat, menghadap Ka'bah sambil mengangkat tangan tinggi. Kemudian turun, ya menuju ke Bukit Marwah. Nah, ketika sampai di lampu hijau, ya itu sunnah untuk ramal bapak-bapak, ya ramal ibu-ibu dari kecil. Dan sampai di Bukit Marwah sana baca lagi, ya Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima balagha. Kemudian begitu sudah sampai sana menghadap, ya kalau dari sana menghadap ke sana. Apa nanti di sana seperti kita bayangin aja dulu. Begitu sudah sampai sana, ya memang banyak orang, tapi paling tidak kita seperti itu 3 kali, ya sama. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa ta'ala wa
info lagi, baca sama. Jadi ya saya sampaikan seperti yang lalu, dari Bukit Sofa Bukit Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2. Jadi pasti berakhirnya di Bukit Marwah. Kalau sudah berakhir nanti ya tahalul, ya bapak-bapak tahalul dikit, kemudian nanti keluar dari itu kita bisa cari tukang syukur baru tahalul separuh. Ibu-ibu dikit aja, yang ibu-ibu itu yang tahalul pertama suaminya, atau yang ikut anaknya. Ya kalau ibu-ibu sendiri minta tolong ibu-ibu yang lain. Ya bapak-bapak juga ya nanti ibu juga boleh tahu. Kalau yang ibu-ibu ya saya bantu, saya juga enggak misalnya sendiri ya bapak-bapak yang ikut saya dikit selesai. Nah, inilah namanya umroh ya. Itu sampai di situ dulu kita ya. Ini kita ini ada apa namanya pelajaran ataupun materi yang berkaitan dengan evaluasi nanti. Jadi kita mohon bapak-bapak ibu-ibu ketika kita menyampaikan ini menyimak dengan bersama ya, walaupun sambil tidur tapi insya Allah ada dalam positif. Nah, nanti pada saat kita evaluasi baru dari tapi kalau mantap ya, ini tidak akan pernah absen dari materi kita yang namanya haji umroh terus kita sampaikan karena memang inilah tujuan kita. Yang lain-lain semuanya adalah untuk membekali bapak ibu semua. Ada pelajaran takwa, ada pelajaran ukhuwah, ada pelajaran kesabaran, ada pelajaran namanya akidah. Ini adalah untuk hasanah, mau memberikan wawasan dan kesabaran serta kesehatan bapak ibu semua sehingga insya Allah haji ini benar-benar kita laksanakan semua-semuanya kita akan mabrur. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan di pagi hari ini, walaupun belum sampai kepada haji, akan tetapi kita terus saja ya, menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan haji dan umroh. Nanti ada session yang namanya session evaluasi. Di sana kita juga akan membuka luas kesempatan bapak ibu bertanya dan bertanya sehingga tidak ada lagi yang terganjal dengan yang sudah masalah ibadah. Semua sudah ditanyakan, tinggal lagi nanti insya Allah kita dalam melaksanakan ibadah. Allah SWT. Ya. Terakhir kami sampaikan kepada bapak ibu, mungkin yang sudah mengambil formulir mungkin belum mengembalikan, akan dikembalikan. Ini maksudnya adalah ketika bapak ibu sudah mengisi formulir bergabung dengan sunnah, berarti ibu bapak sudah menjadi calon jamaah haji yang bergabung dalam kabinet sunnah. Begitu juga bagi bapak ibu yang baru bergabung, silakan untuk mendaftar hadir walaupun belum ada namanya, ya nanti akan diubah lagi. Nah, harapan kami semoga bapak ibu semua setiap kali manasik bisa hadir ya, kecuali ada hal yang memang urgent ya. Misalnya ya, ada yang memang sehat di rumah menjaga di rumah. Kemudian juga ada urusan yang kami tadi tinggalkan. Itu juga tapi yang jelas mari sama-sama kita bersama-sama dan kerjasama dalam rangka untuk mencapai kesuksesan haji bapak ibu semua, dan semoga kita semua sehat dan diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini kalau bicara masalah istiqomah itu lagi-lagi bukan ranah kita. Kita ini bisa hanya mengumpuli informasi kepada Dirkes atau Budi kemarin itu, ini gimana sih? Ya kan? Itu bahasa-bahasa itu kan kita biasa. Itu udah tanggal 30 ya. Salah satu besok ini, dia Pak. Biasanya pada kita share nomor porsinya, kita share namanya diproses. Tapi yang kita ibu-ibu yang sudah istiqomah, insya Allah kalau memang bukan halangan yang berat tidak boleh berangkat, insya Allah semua berangkat dari istiqomah. Ya. Jadi kita sering menyampaikan darah tinggi, ya, kemudian asam urat, kolesterol, sendi, ya kan? Nah, ini
pendampingan obat, ada pendampingan orang, ya. Pendampingan orang itu memang tidak cuma ini dalam tema hari ini Pak Wali ini kita mendampingi karena memang untuk dan ini dan fisik. Tapi pendampingan obat itu tadi, ya. Jadi obatnya seperti ya kolesterol, tensi, ya, itu kali. Tapi kalau doa kita mah obat bawa aja, jangan cuma minum kaki juga. Ya, nggak usah makan obat tapi sehat gitu, ya kan? Nah, amin. Kadang-kadang kita terobsesi obat. Kata dokter obat yang bukan yang itu, obat yang kita dokter. Nah, jadi maksud saya ini kita terus komunikasikan. Ini Pak Kasih tadi sangat serius. Makanya kenapa ditambah lagi rumah sakit anak, ya tidak ada juga 2 klinik. Silakan Bapak Ibu kalau memang enggak ke rumah sakit ke klinik itu yang sudah ada itu boleh ada progres apa ya boleh. Nah, jadi lagi-lagi masalah apa namanya istimewa ini kita akan menjembatani supaya tidak terlambat. Tapi kalau memang ada sesuatu yang memang harus dikonsultasikan dulu sehingga masyarakat dipastikan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Ya, nggak dipegang di bandara sangat kasihan ya, lama diberangkat daripada repot tapi nanti bermasalah. Ya, baik, kita doakan bersama semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita, kemudian semua apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik dan lancar juga. Terima kasih. Demikian.